Duka, dia adalah satu-satunya harapan terakhir kita. Kita harus mewariskan sihir ini sekarang. Baiklah, biarkan tradisi kuno ini berlanjut demi masa depan. Halo teman-teman, kembali lagi kita akan membahas sebuah kisah. Kali ini kisah yang diabadikan dalam kitab suci Al-Quran. Seperti apa kisahnya? Yuk kita bahas. Ashabul Ukhdud, sang pemuda melawan tirani sihir, kota di bawah bayangan tukang sihir. Kisah ini berlatar di Jazirah Arab kuno, di sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja yang kekuasaannya didasarkan pada ketakutan dan tahayul. Penguasa sejati hati dan pikiran rakyat bukanlah raja itu sendiri, melainkan seorang pria tua yang dikenal sebagai tukang sihir agung. Setiap ramalan dan keputusan besar harus melalui bisikan gaib kahin atau si tukang sihir. Namun, sang kahin sudah sangat tua, menyadari ajalnya mendekat. Ia menghadap raja. "Wahai raja," katanya, "jadikan aku seorang pemuda yang paling cerdas di negeri ini. Aku harus mewariskan ilmu sihir dan rahasia gaib ini sebelum aku mati." Maka ditunjuklah seorang pemuda yang cerdas untuk menjadi murid kahin. Setiap hari pemuda itu berjalan melintasi kota menuju kediaman kahin untuk mempelajari mantra-mantra dan tipuan mata. Persimpangan jalan dan pilihan yang tersembunyi. Jalan yang dilalui pemuda itu selalu melewati sebuah tempat tersembunyi di mana tinggal seorang rahib atau pendeta yang berpegang pada keyakinan murni, menyembah Tuhan yang esa, jauh dari berhala dan sihir. Awalnya pemuda hanya penasaran, namun ia mulai mampir. Sang rahib tidak mengajarkan sihir, melainkan mengajarkan tentang kehidupan, kebenaran, dan kekuatan sejati yang jauh melampaui kemampuan manusia. Hati pemuda itu terbelah. Di satu sisi, kahin mengajarkan kekuatan yang kasat mata dan pujian raja. Di sisi lain, rahib mengajarkan keimanan yang sunyi, namun memberikan kedamaian yang mendalam. Tiap kali ia terlambat menemui kahin, ia beralasan rahib menahannya. Tiap kali ia terlambat menemui rahib, ia beralasan kahin menahannya. Suatu hari ketika pemuda sedang berjalan, ia melihat kengerian yang mencekam. Seekor binatang buas raksasa menghalangi jalan utama, membuat rakyat ketakutan dan tidak berani melewatinya. Saat itu pemuda harus membuat pilihan pasti. Ia mengambil sebuah batu kecil, mengangkatnya dan berseru dengan keyakinan penuh yang diajarkan rahib. "Ya Allah, jika ajaran rahib ini lebih engkau cintai dan lebih engkau ridhoi daripada ajaran sihir kahin, maka bunuhlah binatang buas ini agar orang-orang dapat lewat." Ia melemparkan batu itu seketika. Batu itu mengenai kepala binatang buas tersebut, dan binatang itu roboh tak bernyawa.
pada masa sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW, melibatkan komunitas Nasrani di daerah Najran, Yaman, yang saat itu dikuasai oleh seorang raja zalim bernama Zulwas atau penguasa tiran lainnya. Tergantung riwayatnya ya. Kisah ini diturunkan untuk memberikan hiburan dan menguatkan hati kaum muslimin di Mekah yang saat itu juga mengalami penindasan dari kaum kafir Quraisy, menunjukkan bahwa penganiayaan terhadap orang beriman bukanlah hal yang baru. Oke teman-teman, demikianlah kisah kita kali ini. Terima kasih sudah menyimak ya. Jangan lupa di like, di komen, dan subscribe jika suka videonya. Bye, assalamualaikum.